Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi jalala iyahum sumrati sholihin salimin birahmatin wa fi barakatin amin. Kami dari kelompok 5 akuntansi syariah akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul akuntansi akad ijarah yang beranggotakan 1. Rakyanan Rahman, 2. Vicky Wulan Prasetyo, 4. Laili Safitri, 5. Erika Berlian Ayu Saputri, 6. Nafiuddin Faiz, 7. Saya sendiri Syukrufin, 8. Sanihal Aulia. Langsung saja ke pembahasan pada materi pertama, yaitu akuntansi akad ijarah yang akan disampaikan oleh Rakyanan Rahman. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rakyanan Rahman dengan NIM 1917301085 ingin menyampaikan atau mendefinisikan mengenai ijarah itu sendiri. Ijarah menurut lughah atau menurut bahasa memiliki beberapa makna. Di antaranya ijarah berarti balasan, ijarah berarti tebusan, dan ijarah berarti pahala. Namun menurut syara, ijarah memiliki definisi, yaitu melakukan akad mengambil suatu manfaat yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan dengan syariat-syariat tertentu pula. Sedangkan menurut terminologi atau pandangan beberapa madhab mengenai definisi dari ijarah sendiri, yang pertama dari Syafi'iyah, dari Imam Syafi'i menjelaskan bahwasanya akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti itu merupakan definisi dari akad ijarah sendiri. Lalu menurut Imam Hanafiyah menjelaskan bahwasanya akad ijarah adalah akad untuk membolehkan pemilik manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan tertentu. Itu merupakan definisi dari Imam Hanafiyah. Sedangkan dari Malikiyah dan Hanabilah menjelaskan bahwasanya ijarah adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti. Itu merupakan definisi dari ijarah itu sendiri dari beberapa imam madhab. Lalu ijarah ini sendiri telah diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 107 atau PSAK nomor 107, yang mana Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 107 ini merupakan pengganti dari PSAK nomor 59 yang mengatur bahwasanya di dalam PSAK nomor 107 mengenai ijarah yang di dalamnya memuat bahwasanya pengakuan dan pengukuran biaya perolehan, penyusutan, pendapatan sewa, beban sewa, biaya perbaikan dan pemeliharaan objek ijarah serta perpindahan kepemilikan itu telah diatur di dalam PSAK nomor 107 itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya lanjutkan kepada pemakalan selanjutnya. Terima kasih. Saya Vicky Bulan Permata Aji, NIM 1917301086 akan menjelaskan mengenai akuntansi akad ijarah dalam Fatwa DSN MUI. Jadi, ketentuan ini tercantum dalam Fatwa DSN MUI nomor 9 DSN MUI 4 2000, yaitu akad ijarah adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau ujrat tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Kemudian, dalam fatwa ini yang dimaksud akad ijarah adalah akad sewa antara mujir dengan mustajir atau antara mustajir dengan ajir untuk mempertukarkan manfaat dan ujrah bagi baik manfaat barang ataupun jasa. Terima kasih. Selanjutnya ada rukun dan syarat ijarah. Rukun ijarah yang pertama yaitu pelaku akad atau mustajir penyewa adalah pihak yang menyewakan aset, dan muajir atau pemilik yaitu pemilik yang menyewakan aset. Rukun yang kedua ada objek akad yaitu aset yang disewakan dan ujrah atau harga sewa. Rukun yang ketiga yaitu sighot atau ijab dan qabul. Selanjutnya ada syarat ijarah. Yang pertama, jasa atau manfaat yang akan diberikan oleh aset yang disewakan tersebut harus diketahui oleh kedua belah pihak. Syarat yang kedua, kepemilikan aset tetap pada yang menyewakan yang bertanggung jawab atas pemeliharaannya, sehingga
aset tersebut harus dapat memberikan manfaat kepada penyewa. Syarat yang ketiga, ada akad ijarah ini dihentikan pada saat aset yang bersangkutan itu berhenti. Syarat yang keempat, yaitu memberikan manfaat kepada penyewa. Jadi, jika aset tersebut rusak dalam periode saat kontrak, maka akad ijarah ini masih tetap berlaku. Ketentuan jurnal. Persyaratan standar akuntansi keuangan 107. Akuntansi ijarah PSAK 107 pertama kali dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia atau DSAK IAI pada 21 April 2009. PSAK ini menggantikan ketentuan terkait penyajian laporan keuangan syariah dalam PSAK 59. Akuntansi perbankan syariah yang dikeluarkan pada 1 Mei 2002. PSAK 107 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi ijarah. Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa ujrah tanpa diikuti dengan pemindahan. Aset ijarah adalah aset baik berwujud maupun tidak berwujud yang atas manfaatnya disewakan. PSAK 107 memberikan pengaturan akuntansi baik dari sisi pemilik atau mujir dan sisi penyewa atau mustajir. Dari sisi pemilik, biaya perolehan objek ijarah diakui pada saat aset objek ijarah diperoleh sebesar biaya perolehan. Sedangkan pada akuntansi penyewa itu tidak ada. Dari sisi akuntansi pemilik, penyusutan dan amortasi, objek ijarah disusutkan atau diamortasi jika berupa aset yang dapat disusutkan atau diamortasikan sesuai dengan kebijakan penyusutan atau amortasi untuk aset sejenis selama umur manfaatnya. Sedangkan di akuntansi penyewa itu tidak ada. Akuntansi pemilik di bagian pendapatan dan beban, pendapatan sewa selama masa diakui pada saat manfaat atas aset telah diserahkan kepada penyewa. Sedangkan di sisi penyewa, beban sewa diakui selama masa akad pada saat manfaat atas aset telah diterima. Baik, yang selanjutnya, contoh soal ijarah pada lembaga keuangan syariah bank. Pada tanggal 5 Juli 2020, usaha dagang X membuat akad ijarah dengan Bank Syariah Jawa Timur dengan sebuah motor. Pembelian aset dengan rincian sebagai berikut. 1. Biaya perolehan sebesar 10 juta rupiah, umur ekonomis barang 4 tahun, masa sewa 10 bulan, nilai sisa 0 rupiah, sewa per bulan sebesar Rp150.000, biaya administrasi sebesar Rp100.000. Pembayaran angsuran dilakukan pada setiap tanggal 5 dan angsuran pertama dilakukan pada tanggal 5 Agustus 2020. Di sini yang diminta yaitu 3 poin. Yang pertama, buatlah jurnal pada saat pengadaan aset ijarah. 2. Buatlah jurnal pada saat kesepakatan akad ijarah terjadi. 3. Buatlah jurnal pada saat pengakuan penerimaan pendapatan ijarah. Berikutnya pembahasan. Pertama, ini mengarah kepada pembelian aset ya. Pada saat pengadaan aset ijarah ke usaha dagang X dan bank. Jika di jurnal sebagai berikut. Di sini kalau membeli barang atau membeli aset, maka asetnya bertambah. Aset bertambah di sebelah debit. Maka persediaan ijarah itu kan aset. Aset bertambah di sebelah debit. Persediaan ijarah bertambah di sebelah debit sebesar 10 juta rupiah. Di sini belinya menggunakan apa? Di sini kalau di sini itu tunai ya, maka dengan tunai maka mengurangi dari kas. Dan di sini menggunakan kas. Jika kas berkurang di sebelah kredit, maka karena kas tersebut golongan harta, jadi di kolom kredit ditulis 10 juta rupiah. Baik, saya Zukrufin, NIM 1917301082 akan melanjutkan penjelasan dari saudara Nafiuddin Faiz 2, kolom kredit. Kemudian nomor 3, pada saat penerimaan pendapat ijarah secara
bulanan, Bank Syariah Jawa Timur dapat melakukan jurnal sebagai berikut. Pembiayaan sewa yang dilakukan saat jatuh tempo tanggal 5 bulan 8 tahun 2020. Rekening debit kas atau rekening nasabah dimasukkan ke dalam kolom debit 150. Kemudian ada kredit pendapatan sewa ijaroh dimasukkan dalam kolom kredit 150. Kemudian pada tanggal 5 bulan 9 tahun 2020, rekening debit kas atau rekening nasabah dimasukkan ke dalam kolom debit 150. Kemudian kredit pendapatan sewa ijaroh dimasukkan dalam kolom kredit 150 pada tanggal 5 bulan 10 tahun 2020. Pada kolom rekening diisi debit kas rekening nasabah dimasukkan dalam kolom debit 150. Kemudian ada kolom di rekening diisi dengan kredit pendapatan sewa ijaroh dimasukkan dalam kolom kredit 150. Apabila UD terlambat melakukan pembayaran tanggal 5 November 2020 untuk angsuran keempat dan pembayaran baru dilakukan pada tanggal 1 Desember, maka Bank Syariah Jawa Timur dapat melakukan jurnal sebagai berikut. Tanggal 5 bulan 11 2020, rekening pada kolom rekening diisi debit piutang pendapatan sewa ijaroh dimasukkan dalam debit yaitu 150. Kemudian ada kredit pendapatan sewa aktual, itu semua kolom dikosongi debit dan kredit. Kemudian ada tanggal 1 bulan 12 2020, pada kolom rekening diisi debit kas atau rekening nasabah diisi 150. Begitu penjelasan dari masalah-masalah penulisan akuntansi akad ijaroh. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kekurangan dan kelebihan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.